Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rahmadani Rahman dari Prodi Tadris Matematika, kelas A, semester 4, Institut Agama Islam Negeri Palopo. Dalam video kali ini, saya akan membahas dua buah soal mengenai graf pohon dan pohon merentang pada mata kuliah teori graf. Langsung saja kita ke soal yang pertama. Soalnya, di antara graf berikut, mana yang merupakan pohon? Jelaskan. Untuk gambar graf yang pertama, merupakan pohon, karena merupakan graf sederhana yang tidak memiliki loop dan garis paralel, serta tidak mengandung sirkuit. Untuk gambar graf yang kedua, bukan merupakan pohon, karena merupakan graf tak sederhana yang memiliki garis paralel dan mengandung sirkuit. Garis paralel sendiri di sini diartikan sebagai dua buah garis yang menghubungkan titik yang sama. Pada gambar graf yang ketiga, merupakan pohon, karena merupakan graf sederhana yang tidak memiliki loop dan garis paralel, serta tidak mengandung sirkuit. Walaupun pada gambar graf ini memiliki dua titik perpotongan sisi, namun pada titik perpotongan tersebut tidak memiliki simpul, sehingga tidak memungkinkan akan terjadi sirkuit. Soal yang kedua, gunakan algoritma prim dan algoritma Kruskal untuk mengkonstruksi sebuah pohon rentang minimal di graf bobot berikut. Kerjakan seperti contoh. Jawab. Yang pertama, menggunakan algoritma prim. Sebelum kita mencari pohon rentang minimal dari suatu graf, maka terlebih dahulu kita harus mengetahui langkah-langkah yang digunakan untuk menentukan pohon rentang minimum menggunakan algoritma prim. Adapun langkah-langkahnya yaitu, langkah pertama, ambil sisi dari graf G yang berbobot minimum, masukkan ke dalam T. Langkah kedua, pilih sisi U, V yang mempunyai bobot minimum dan bersisian dengan simpul di T, tetapi U, V tidak membentuk sirkuit di T. Masukkan U, V ke dalam T. Langkah ketiga, ulangi langkah 2 sebanyak N-2 kali. Jumlah langkah seluruhnya di dalam algoritma prim adalah 1 ditambah N-2 atau sama dengan N-1, yaitu sebanyak jumlah sisi di dalam pohon merentang dengan N buah simpul. Nah, pada gambar graf yang tadi diketahui jumlah N atau jumlah simpul ada 9. Sehingga jumlah langkah seluruhnya yang digunakan di dalam algoritma prim yaitu 1 ditambah dalam kurung N-2 sama dengan 1 ditambah dalam kurung 9 kurang 2 diperoleh 8 kali langkah. Jadi jumlah langkah seluruhnya di dalam algoritma prim ada 8 kali langkah. Selanjutnya, untuk pengulangan langkah kedua, yaitu sebanyak N-2 kali. Diperoleh N-2 sama dengan 9 dikurang 2, sama dengan 7 kali pengulangan langkah kedua. Setelah kita mengetahui langkah-langkah dalam algoritma prim dan mengetahui jumlah langkah yang akan dilakukan, maka selanjutnya kita akan mengkonstruksikan graf bobot tersebut menggunakan algoritma prim. Langkah pertama, yaitu ambil sisi dari graf G yang berbobot minimum, masukkan ke dalam T. Kita pilih sisi 1,2 dengan bobot 8, sehingga gambar pohonnya seperti ini. Kemudian, langkah kedua, pilih sisi U, V yang mempunyai bobot minimum dan bersisian dengan simpul di T, tetapi tidak membentuk sirkuit di T. Kita pilih sisi 1,4 dengan bobot 12, sehingga gambar pohon rentangnya seperti ini. Kemudian, langkah ketiga, yaitu ulangi langkah kedua sebanyak N-2 kali, di mana langkahnya yaitu memilih sisi yang mempunyai bobot minimum dan bersisian dengan simpul di T, tetapi tidak membentuk sirkuit di T. Kita pilih sisi 4,5 dengan bobot 11,
sehingga gambar pohon rentang untuk sementara seperti ini. Kemudian, langkah selanjutnya yaitu pengulangan langkah kedua. Kita pilih sisi dengan bobot minimum dan bersisian dengan simpul di T, tetapi tidak membentuk sirkuit di T. Kita ambil sisi 5,6 dengan bobot 10, sehingga gambar pohon merentangnya untuk sementara seperti ini. Langkah selanjutnya, masih pengulangan langkah kedua, yaitu memilih sisi dengan bobot minimum dan bersisian dengan simpul di T, tetapi tidak membentuk sirkuit di T. Kita ambil sisi 3,6 dengan bobot 13, sehingga gambar pohon rentangnya untuk sementara seperti ini. Langkah selanjutnya masih pengulangan dari langkah kedua, yaitu memilih sisi yang bersisian dengan simpul di T dan memiliki bobot minimum, serta tidak membentuk sirkuit di T. Kita pilih sisi 4,7 dengan bobot 14, sehingga gambar pohon rentang untuk sementara seperti ini. Langkah selanjutnya yaitu pilih sisi yang mempunyai bobot minimum dan bersisian dengan simpul di T, tetapi tidak membentuk sirkuit di T. Kita pilih sisi 5,6 dengan bobot 15, sehingga gambar pohon rentangnya seperti ini. Kemudian, langkah terakhir atau langkah ke-8, yaitu memilih sisi yang mempunyai bobot minimum dan bersisian dengan simpul di T, tetapi tidak membentuk sirkuit di T. Kita ambil sisi 8,9 dengan bobot 9, sehingga gambar pohon rentangnya seperti ini. Jadi, pohon merentang minimum yang dihasilkan seperti ini dengan bobot 8 ditambah 12 ditambah 11 ditambah 10 ditambah 13 ditambah 14 ditambah 15 ditambah 9 sama dengan 92. Selanjutnya, yaitu dengan menggunakan algoritma Kruskal. Seperti pada algoritma Prim, sebelum kita mencari pohon rentang minimal dari suatu graf, maka terlebih dahulu kita harus mengetahui langkah-langkah yang digunakan untuk menentukan pohon rentang minimum menggunakan algoritma Kruskal. Adapun langkah-langkahnya yaitu asumsi sisi-sisi dari graf sudah diurut menaik berdasarkan bobotnya dari bobot kecil ke bobot besar, seperti ini. Pada gambar nomor 2, kita ketahui bahwa sisi 1,2 memiliki bobot terkecil, yaitu dengan bobot 8, kemudian sisi 8,9 dengan bobot 9, sisi 5,6 dengan bobot 10, selanjutnya sisi 4,5 dengan bobot 11, sisi 1,4 dengan bobot 12, sisi 3,6 dengan bobot 13, sisi 4,7 dengan bobot 14, sisi 5,8 dengan bobot 15, sisi 6,9 dengan bobot 16, sisi 2,3 dengan bobot 17, sisi 7,8 dengan bobot 18, dan sisi 2,5 dengan bobot 19 sebagai bobot terbesar pada gambar graf yang ada pada nomor 2. Selanjutnya, langkah pertama, T masih kosong. Langkah kedua pada algoritma Kruskal yaitu pilih sisi U, V dengan bobot minimum yang tidak membentuk sirkuit di T. Tambahkan U, V ke dalam T. Langkah ketiga, ulangi langkah 2 sebanyak N kurang 1 kali. Nah, pada soal nomor 2, diketahui bahwa N atau jumlah simpul pada graf tersebut ada 9. Sehingga diperoleh untuk pengulangan langkah kedua, N kurang 1 sama dengan 9 kurang 1 sama dengan 8. Jadi, pengulangan langkah 2 menggunakan algoritma Kruskal ini ialah 8 kali langkah. Setelah kita mengetahui langkah-langkah dalam algoritma Kruskal,
Maka selanjutnya kita akan mengkonstruksikan graf bobot tersebut menggunakan algoritma Kruskal. Sesuai dengan langkah-langkah pada algoritma Kruskal, yaitu setelah mengasumsikan, langkah pertama yaitu T-nya masih kosong. Langkah kedua, pilih sisi U, V dengan bobot minimum yang tidak membentuk sirkuit di T. Kita lihat pada asumsi, sisi 1,2 dengan bobot minimum, sehingga gambar grafnya menjadi seperti ini. Kemudian langkah ketiga, yaitu ulangi langkah 2 sebanyak N kurang 1 kali, di mana langkah 2 yaitu memilih sisi dengan bobot minimum yang tidak membentuk sirkuit di T. Nah, ini ada sisi 8,9 dengan bobot 9, sehingga gambar hutan merentangnya untuk sementara seperti ini. Selanjutnya, setelah bobot 8 dan bobot 9, maka kita akan memilih bobot 10 sebagai bobot minimum dengan sisi 5,6 dan tidak membentuk sirkuit di T. Sehingga gambar hutan merentangnya untuk sementara seperti ini. Kemudian, langkah selanjutnya yaitu masih memilih sisi dengan bobot minimum yang tidak membentuk sirkuit di T. Selanjutnya kita pilih sisi 4,5 dengan bobot 11, sehingga gambar hutan merantainya untuk sementara seperti ini. Selanjutnya, yaitu masih pengulangan dari langkah kedua, yaitu memilih sisi dengan bobot minimum yang tidak membentuk sirkuit di T. Setelah bobot 8, 9, 10, dan 11, maka selanjutnya kita akan mengambil bobot 12, yaitu pada sisi 1,4, sehingga gambarnya seperti ini. Langkah selanjutnya, yaitu masih pengulangan dari langkah kedua, memilih sisi dengan bobot minimum yang tidak membentuk sirkuit di T. Bobot selanjutnya yang kita pilih yaitu bobot 13 dengan sisi 3,6. Sisi 3,6 sehingga gambarnya seperti ini. Selanjutnya yaitu masih pengulangan dari langkah kedua, di mana kita akan memilih sisi dengan bobot minimum yang tidak membentuk sirkuit di T. Setelah bobot 8, 9, 10, 11, 12, dan 13 kita pilih, selanjutnya kita pilih bobot 14 dengan sisi 4,7, sehingga gambarnya seperti ini. Kemudian, langkah selanjutnya yaitu pengulangan dari langkah kedua, yaitu memilih sisi dengan bobot minimum yang tidak membentuk sirkuit di T. Kita ambil sisi 5,8 dengan bobot 15, sehingga gambarnya seperti ini. Nah, jadi setelah 8 kali langkah pengulangan langkah kedua, maka diperoleh pohon merentang minimum yang dihasilkan. Gambarnya seperti ini, dengan bobot 8 ditambah 9, ditambah 10, ditambah 11, ditambah 12, ditambah 13, ditambah 14, ditambah 15, sama dengan 92. Itulah tadi pembahasan dari saya, kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Sampai jumpa di video selanjutnya.